Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Gwinda Pratiwi. Nah, kali ini kita masih ngebahas soal traveling bersama keluarga. Karena kemarin banyak permintaan, kenapa nggak share aja Mbak itinerary-nya perjalanan untuk sampai ke Biduk-Biduk. Oke, jadi hari ini saya bakal ceritain bagaimana perjalanan kami dengan keluarga ke Biduk-Biduk. Ini dia. Nah, jadi teman-teman, infonya Biduk-Biduk ini adalah suatu tempat yang terletak di Kalimantan Timur. Wisata yang terkenal di daerah ini itu ada Labuan Cermin, Pantai Biduk-Biduk, kemudian ada Pulau Kanyungan. Nah, caranya untuk nyampe ke sana itu ada dua. Yang pertama itu dari arah utara. Kalau misalnya teman-teman dari luar pulau, kalian bisa datang dulu ke bandara di Balikpapan. Dari Balikpapan kalian bisa naik pesawat ke Bandara Kalimarau yang ada di Tanjung Redep, Berau. Nah, dari situ perjalanan darat kalian akan dimulai. Kemudian, yang kedua, dari arah selatan. Misalnya, kalian dari Balikpapan pengen ke Samarinda dulu, kemudian ke Bontang atau ke area Sangatta, itu bisa banget. Tapi saya nggak bisa bohong, perjalanan dari Sangatta ke Biduk-Biduk itu memang lebih menantang. Kami berangkat dari Tanjung Redep itu sekitar jam 10 dan kami sampai di Biduk-Biduk itu jam 6 sore. Jadi kami pertama-tama adalah mencari penginapan dulu, penginapan untuk membangun tenda. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. 20 kilo lagi. Tuluk 20 Sulaiman 30 kilo lagi. Oke, kita udah nyampe di Biduk-Biduk. Nggak pakai nyasar, alhamdulillah. Oke, tuh Labuan Cermin 13 kilo lagi. Oke, kita buka ya jendela atas ya. Kalau misalnya sudah sampai ke Labuan Cermin, di sepanjang jalan menuju ke Teluk Sulaiman, itu banyak sekali penginapan-penginapan atau guest house yang bisa kalian tempati untuk beristirahat. Kebetulan kemarin kami dapat satu penginapan yang benar-benar view-nya bagus banget. Dia memang di pinggir pantai, nama penginapannya itu penginapan Talita. Dan kami tahu penginapan ini tuh sebenarnya dari orang lokal. Jadi, teman-teman kalau lagi jalan kayak gitu tuh jangan takut untuk ngobrol dan tanya-tanya sama orang lokal. Baiknya lagi adalah si owner ini mau membukakan satu kamar. Kami dipinjamkan toiletnya dan kamar itu juga bisa untuk kami sholat. Besok siangnya kami memutuskan untuk mengecek dulu lokasi ke Teluk Sulaiman. Teluk Sulaiman itu adalah dermaga berlabuhnya kapal untuk pergi ke pulau. Jadi pulau-pulau di sana itu ada banyak ya. Ada Kanyungan kecil, ada Kanyungan besar, ada Teluk Sumba dan lain-lainnya. Setelah zuhur, kami berangkat ke Labuan Cermin. Nah, Labuan Cermin ini teman-teman bisa langsung ke pelabuhannya Labuan Cermin. Parkir mobil di sana, kemudian kalian bisa ambil kapal. Kapalnya itu harganya 100.000 per kapal dan itu maksimal boleh diisi sampai 10 orang. Jadi kalian cukup membayar 100.000 dan bisa naik kapal untuk ke Labuan Cerminnya. Labuan Cerminnya sebenarnya nggak jauh, jadi cuma 15 menit doang naik kapal. Kemudian kalau misalnya kalian mau berenang, karena Labuan Cermin ini nih dalam banget. Kalau menurut saya itu wajib banget kalian sewa pelampung. Hai, kita lagi di Labuan Cermin. Tempatnya enak banget. Tuh. Lihat tuh, airnya tuh sejernih itu. Tadi saya sempat snorkeling, jadi di sini bisa sewa alat snorkeling sama pelampungnya ya. Kalau bawahnya sih sebenarnya karang biasa ya, bukan karang-karang yang kayak di laut. Lebih ke ya ini danau soalnya. Ada ikan-ikannya tapi ikan-ikannya agak dalam karena dia tinggalnya kan di karangnya gitu. Hanya mau loncat. Oke. Kalau udah urusan snorkeling dia happy banget. Beda banget sama yang itu tuh adanya. Adanya tuh anti banget sama berenang. Jadi dari tadi dia main perahu tuh sama papahnya. Terus kalau misalnya mau ke Labuan Cermin disaranin tuh siang. Jadi cahayanya tuh masih bagus gitu, warnanya masih hijau gitu. Kalau udah sore tuh agak-agak burem, kurang bagus lah misal gitu pencahayaannya. Terus kalau misalnya mau ganti baju di atas tuh di sana juga ada. Jadi nggak usah khawatir kesini, pokoknya bawa aja baju renang. Kita lanjut lagi ya. Nanti besok rencana kita ke Kanyungan. Stay tune di video ini. Bye.
Kami di sana selama 2 jam, kemudian habis itu kami pulang, kemudian malamnya kami makan di penginapan. Jadi kami waktu itu makan 3 ikan sama 1 porsi cumi kayak gini nih, segini. Itu cuma 100.000 rupiah dong harganya. Kemudian di hari kedua kami mengorder lobster segede ini. Itu harganya 210.000 untuk 2 lobster yang sebesar ini. Surga banget gak sih buat pecinta seafood. Setelah dari Bon Cermin, besoknya pagi-pagi sekali kami memang mencari kapal untuk ke Pulau Kaniangan. Info untuk penyewaan kapal saya taruh nanti di description box-nya. Kalian bisa cek di situ. Itu kebetulan kontak yang saya dapat. Dan perjalanan kurang lebih mungkin sekitar 20 menitan karena ternyata pulaunya nggak begitu jauh. Dan akhirnya kita sampailah di Pulau Kaniungan. Kapalnya kemarin tuh alhamdulillah mereka mau ngebawain barang-barang kita. Jadi saya bawa koper, bawa box karena itu bawa kompor dan lain-lainnya, kemudian bawa tenda. Jadi lumayan banyak sebenarnya bawaan saya. Tapi harga kapal itu sudah termasuk harga angkutnya. Kebetulan kapal yang kami sewa itu orangnya kenal sama yang punya resort. Jadi kami tidak diturunkan di dermaga yang seperti biasanya. Kami turun langsung di pinggir pantai dekat resortnya. Membangun tenda. Jadi alhamdulillah banget kita ketemu sama ownernya Panorama Resort. Jadi ini recommended banget buat kalian-kalian yang mau nginep di Kaniungan Besar. Tempatnya itu bagus banget, kemudian bersih. Dan waktu kami ketemu sama ownernya tuh baik banget. Jadi dia meminjamkan space untuk kami, bahkan di samping gazebo-nya toiletnya itu bersih banget dan bagus banget. Tapi di Pulau Kaniungan itu kita hanya bisa snorkeling di pinggir-pinggir pantai aja. Di sana mereka tidak ada menyediakan misalnya kayak kapal mau snorkeling di mana dan segala macam. Itu bisa kita atur dengan si pemilik kapal yang mengantarkan kita ke pulau. Jadi pagi-pagi bangun kita udah bisa berenang. Kemudian emang di pinggir-pinggirnya itu udah ada ikannya. Jadi kita nggak perlu alat snorkeling yang gimana-gimana, pakai kacamata renang aja sebenarnya udah bisa. Anak-anak juga bisa main dengan nyaman karena pantainya itu bener-bener pasir putih bersih tanpa ada sampah ataupun karang. Kemudian selama di Kaniungan itu juga kami menyempatkan diri untuk ngobrol sama orang-orang lokal. Nah sebenarnya teman-teman kalau pada traveling itu sayang banget kalau kita melewatkan cerita dari orang-orang lokal situ, bagaimana tentang pulau itu, kemudian banyak hal yang sebenarnya kita bisa ketahuin dari mereka gitu. Dan jangan lewatkan kesempatan itu untuk anak-anak kita juga bersosialisasi sama orang lain, untuk mengetahui oh ada orang lain yang tinggal di sana, bagaimana budayanya dan lain-lain. Karena menurut saya itu adalah hal yang paling mahal dalam traveling, bukan hanya sekedar foto cekrek-cekrek sana sini, tapi kita juga pulang membawa cerita dan pengalaman baru. Kemudian setelah itu kita pulang besoknya dengan menggunakan kapal lagi menuju ke dermaga. Nah, kemudian perjalanan dari Biduk-Biduk menuju ke Sangatta. Jadi kita mulai perjalanan itu dari jam 2 siang dari Biduk-Biduk dan kami harus mengejar jangan sampai kami kemalaman. Kondisi jalannya itu luar biasa dan kita harus melewati hutan sawit. Hutan sawit adalah hal yang paling saya takutkan. Kenapa? Karena di hutan sawit itu kita benar-benar nggak punya petunjuk, kanan kirinya sama sawit semua, bahkan kita bisa nyasar di sana. Jalan tanpa aspal, kemudian kanan kirinya hutan, tidak ada apa-apa, lubang di mana-mana, dan kami hanya berharap jangan sampai hujan karena takutnya mobilnya amblas. Nah, kemudian pada saat masuk ke daerah sawit, kalian pastikan kalian harus ketemu dulu orang di pinggir jalan dan menanyakan arah ke penyeberangan GM. Kenapa? Karena pada saat kalian di hutan sawit itu jarang sekali ada signboard. Nah, suatu saat kami ketemu juga sama orang yang mobilnya itu CR-V. Jadi dia bilang bahwa, "Pak, Bapak yakin mau lewat sana? Karena mobil saya aja nyangkut." Kebayang gak sih ibu-ibu bagaimana paniknya saya ya? Kalau mungkin bapak-bapak masih bisa tenang, tapi kalau ibu-ibu bagaimana ya Allah? Ini kita bawa anak-anak, nggak mungkin kita bakal bermalam di sini dan udah pikiran tuh udah campur aduk dan segala macam. Tapi suami saya selalu meyakinkan, nih juga tips ya, kalau lagi perjalanan kayak gitu udah insya Allah optimis. Dan akhirnya sada jam 6 sore pas banget tuh matahari udah mulai turun, kita sampai di pelabuhan GM. Nyebrangnya nggak lama, cuma 15 menit dan akhirnya kita sampai ke
tempat yang namanya Kaubun. Nah, dari Kaubun itu kalian ikutin aja jalan, nanti ada persimpangan dan disitulah ada kalian tinggal belok kanan untuk menuju ke arah Sangatta. Karena udah malam, jadi kami tidak melanjutkan perjalanan langsung ke Sangatta. Jadi kami singgah dulu ke daerah namanya Sangkulirang. Nah, di Sangkulirang ini ada satu hotel namanya Hotel Mesra. Hotel itu memang yang terbaik di Sangkulirang kalau katanya teman-teman saya ya. Karena dia punya infinity pool, jadi kolam renangnya itu ada di atas bukit gitu dan kita bisa ngelihat laut dan muara. Di dekat Sangkulirang ini ada daerah namanya Kaliorang. Nah, di Kaliorang ini juga banyak loh pantai-pantai yang juga bagus. Waktu itu kami sempat ke Pantai Jepu-Jepu, kemudian ada air terjun Tangga Bidadari. Nih kayak gini, bagus banget tempatnya. Dan itu jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh, hanya saja jalannya memang sangat menguji adrenalin Anda. Istirahat di Sangkulirang, kami pulang ke arah Sangatta. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.